Tes 1, 2, 3. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Pak. Ya. Arif sudah siap? Saudara Arif sudah siap? Sudah siap, Pak. Insya Allah. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini, kita akan melaksanakan seminar KP atas nama Saudara Imam Arif. Kemudian nanti tolong diperhatikan dan disiapkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, terutama dari adik tingkat yang belum melaksanakan KP untuk menanyakan terkait dengan apa yang terjadi di lokasi KP, kemudian ilmu yang didapatkan apa, dan juga kendala-kendala yang mungkin dialami ketika melaksanakan itu, dan kemudian keterampilan apa yang kira-kira berguna untuk berkarir nanti di dunia nyata. Oleh karena itu, karena waktu sudah mencukupi, ini kita persilakan Saudara Imam Arif untuk mulai presentasinya. Waktunya sekitar 30-40 menit ya, Mas Arif ya. Baik, Pak. Kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab dari teman-temannya semuanya. Silakan waktu dan tempat kita persilahkan. Sebelumnya izin untuk screen record, Pak. Silakan. Ini harus give permission ke bos ini, artinya apa, Pak? Hostnya siapa? Sebentar. Di sini saya coba dulu. Silakan langsung aja share screen. Baik, Pak. Saya coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Silakan dimulai, Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Faisal selaku pembimbing KP dan teman-teman yang saya sayangi. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya di PT PLN UP3 dengan judul Penyebab dan Implementasi Penanganan Gangguan Jaringan Distribusi PT PLN Persero Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan UP3 Yogyakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imam Arif, NIM I07180116. Sekarang di tahun keempat, insya Allah semester 8. Teman-teman bisa menghubungi saya di berikut, bisa di screenshot saja. Kalau mau tanya di luar forum nanti. Baik, kita mulai. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membaginya menjadi 3 subsection. Yang pertama latar belakang, yang kedua isi, kemudian yang ketiga adalah penutup. Yang pertama latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Jadi saya sempat carilah berapa sih jumlah penduduk di Indonesia. Sekarang ini sekitar per 31 Januari kemarin sekitar 279 juta. Dan menurut BPS tahun 2020 kemarin sekitar 269 juta. Artinya ini sangat potensi untuk industri kelistrikan seperti PLN. Semakin banyak penduduk, maka peningkatan kebutuhan listrik akan semakin melonjak tinggi dan cepat. Baik itu kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum, industri maupun di lembaga pemerintahan. Kemudian di dalam penyediaan listrik ada 3 buah proses. Yang pertama adalah pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Kalau dianalogikan, pembangkitan itu seperti produksi, kemudian transmisi itu seperti pengangkutan, dan distribusi itu seperti penjualan secara eceran. Kemudian di KP saya ini saya akan berfokus di jaringan distribusi terutama di bagian pelanggan yaitu 20 KV, bukan di pembangkit, bukan juga di transmisi. Jaringan distribusi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah. Jaringan tegangan menengah itu sekitar 3 kV sampai 20 kV. Kemudian JTR itu kalau di Indonesia ada 220 dan 380 volt. Nah, ada 3 syarat di mana suatu sistem kelistrikan itu dikatakan baik. Yang pertama adalah keandalan,
yang kedua kualitas, dan yang ketiga adalah kestabilan. Dalam sistem tenaga listrik, 3 syarat ini harus terpenuhi apabila suatu sistem memberi pasokan listrik secara terus-menerus. Suatu sistem dikatakan baik apabila memberi pasokan listrik secara terus-menerus, tapi dengan standar yang sesuai agar tidak terjadi yang namanya fault atau gangguan. Nah, tapi realitasnya sering terjadi gangguan-gangguan yang ada di daerah distribusi. Kemudian gangguan itu adalah definisi gangguan ya. Definisinya adalah suatu penghalang dari suatu sistem yang sedang beroperasi atau suatu keadaan dari sistem penyaluran tenaga listrik yang menyimpang dari kondisi normal. Nah, kemudian suatu gangguan di dalam peralatan listrik didefinisikan sebagai terjadinya suatu kerusakan di dalam jaringan listrik yang menyebabkan aliran arus listrik keluar dari saluran seharusnya. Ada beberapa faktor, kalau dibuat secara umum itu ada dua, yang pertama internal dan eksternal. Contohnya internal ini adalah beban lebih, hubung singkat, tegangan lebih, arus tidak normal. Kemudian kalau eksternal ini seperti bencana alam, pohon tumbang, serta gangguan binatang. Profil PT PLN Persero Area Yogyakarta. Nah, saya akan mulai dulu dengan sejarah singkat PLN. PLN itu awalnya di abad ke-19 itu ada pabrik teh dan gula. Kemudian itu punya Belanda. Jadi Belanda ini kan punya pabrik teh dan gula, sehingga perlu energi untuk istilahnya menggerakkan pabrik tersebut. Jadi dibuatlah yang namanya pabrik untuk Belanda sendiri. Kemudian tahun 1942 sampai 1945 itu Belanda mulai penyerahan kekuasaan kepada Jepang. Kemudian di tahun 1945 karena Jepang kalah telak terhadap sekutu waktu itu, kemudian diserahkan terjadi kekosongan kekuasaan, dan momentum ini digunakan oleh para buruh di Belanda tadi yang bekerja di perusahaan pabrik Belanda untuk istilahnya memberikan ke Presiden Soekarno agar dibuatkan suatu perkumpulan sendiri, yaitu bernama Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Kemudian pada 1961 berubah lagi namanya menjadi BPUPLN, Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara, dan kemudian pada 1965 dibubarkan BPUPLN tadi, dan ada dua perusahaan negara. Yang pertama PLN, Perusahaan Listrik Negara, dan PGN, Perusahaan Gas Negara, sebagai pengelola gas resmi. Kemudian pada 1972, pada tahun 1972 barulah diputuskan bahwasanya PLN istilahnya mendapat mandat kuasa penuh untuk mengusahakan listrik di Indonesia. Tapi setelah itu tahun 1944 karena mulai tumbuh pembangkit-pembangkit swasta, jadi yang tadi mandat kekuasaan penuh tadi harus dihilangkan. Nah, 1944 namanya berganti menjadi PT PLN Persero. Jadi pembangkit-pembangkit swasta pun bisa juga ada di Indonesia dan menjual listriknya seperti itu. Kemudian visi misi PT PLN Persero Area Yogyakarta, visinya adalah menjadikan perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara. Kalau dulu tahun lalu itu masih se-Indonesia. Kemudian dan menjadi pilihan nomor 1 pelanggan untuk solusi energi. Misinya adalah menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kemudian, logo dan moto dari PT PLN Persero Area Yogyakarta. Di sini ada logo PLN, yang mana di sini ada kurang lebih ada 3 warna ya, kuning, merah, dan biru. Kuning sendiri kan itu cerah, menandakan bahwa harapan PLN dengan listrik kehidupan masyarakat jadi tercerahkan. Kemudian ada warna merah yang menandakan keberanian dan dinamis. Dinamis dalam arti PLN ini diharapkan bisa dinamis seiring perkembangan zaman. Kemudian berani untuk mencoba inovasi-inovasi yang lain. Kemudian ada warna biru. Warna biru ini menandakan kesetiaan atau pengabdian PLN kepada negara. Kemudian ada simbol
petir, kemudian di sini ada 3 gelombang seperti ini dan logo PLN. Petir sendiri artinya adalah teknik tenaga listrik, kemudian 3 gelombang ini menandakan bahwasanya PLN itu bekerja di 3 subsektor, baik itu pembangkit, transmisi maupun distribusi. Kemudian moto perusahaannya adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, adapun waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek adalah di PT PLN Persero UP3 Yogyakarta, Jalan Gedong Kuning, di Kota Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun lalu 15 Februari 2021 sampai 16 Maret. Jadi saya melaksanakan kerja praktek ini kurang lebih 1 bulan. Nah, berikut adalah struktur organisasi perusahaan dimanajeri oleh Pak Erik. Pak Erik ini sebagai manajer, kemudian manajer membawahi 7 divisi. Yang pertama adalah bagian perencanaan dan evaluasi, kemudian yang kedua adalah bagian jaringan, yang ketiga bagian konstruksi, yang keempat bagian transaksi energi listrik, yang kelima manajer bagian pemasaran dan pelayanan pelanggan, dan yang keenam manajer keuangan SDM dan administrasi, dan yang terakhir adalah pelaksana pengadaan. Adapun saya melaksanakan KP-nya di bagian divisi jaringan, yaitu dibimbing pembimbing lapangan oleh Pak Adli dan Pak Rudi. Kemudian beberapa teman kita juga yang dari UNS Angkatan 18 itu nggak di jaringan aja, kemarin ada Mbak Ayas, Mbak Vira, itu mereka di perencanaan dan evaluasi. Kemudian ada juga teman kami dari rekayasa elektro GM vokasi, mereka di transaksi dan energi. Dan ada juga bukan dari elektro tapi dari universitas lain, mereka dari Sosum, mereka juga bisa KP di SDM di bagian administrasi. Jadi PLN itu nggak melulu tentang teknik elektro kalau mau KP di situ. Kemudian saya akan lanjut ke bagian isi. Nah, saya akan menjelaskan teori pengamatan sistem SCADA jaringan distribusi. Sistem ialah kumpulan dari beberapa alat atau komponen yang membentuk suatu kesatuan dan bekerja bersama-sama. Sedangkan SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Supervisory artinya pengawasan, kontrol, pengendalian atau kontrol, dan data acquisition artinya adalah data akuisisi, permintaan, atau pengiriman data. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sistem SCADA ini adalah suatu kesatuan peralatan yang saling berkomunikasi untuk menjalankan suatu fungsi, pertama pengawasan, pengontrolan, dan pengumpulan data dari suatu proses secara real time. Kemudian ada perlengkapan-perlengkapan yang perlu kita ketahui di jaringan distribusi. Yang pertama adalah PMT pemutus tenaga. Ini terletak di GI, di gardu induk. PMT ini atau circuit breaker adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik yang mampu membuka atau menutup rangkaian listrik pada semua kondisi, baik berbeban maupun tidak. Atau termasuk juga dalam keadaan arus hubung singkat juga bisa. Sesuai dengan ratingnya. Karena PMT itu kan ada yang 20 kV, 70 sampai 150 dan 500 kV. Kalau yang di GI biasanya 70 sampai 150, sedangkan yang 20 itu biasanya di kubikel. Kemudian selanjutnya adalah peralatan yang kedua yaitu recloser. Recloser adalah sistem relay yang bekerja secara berurutan untuk melindungi sistem tenaga dari kesalahan sementara dan terus-menerus. Operasi penutup balik ini, jadi recloser ini sering disebut PBO, pembalik otomatis seperti itu, yang dapat meningkatkan keandalan dan stabilitas dari satu daya. Nah, prinsip kerjanya kurang lebih seperti ini. Dia mendeteksi adanya gangguan arus dan memerintahkan PMT tadi yang poin nomor 1 untuk membuka dan menutup kembali secara otomatis dan dapat diatur dalam selang waktu tertentu. Jika gangguan bersifat sementara maka akan menutup, jika terjadi gangguan permanen maka akan tetap terbuka sampai ada istilahnya petugas lah yang mengamankan itu setelah berulang kali buka tutup sesuai dengan setting recloser. Nah, di sini ada yang namanya single line diagram, teman-teman. Nah, single line diagram ini adalah tampilan di monitor SCADA. Jadi disimbolkan dengan huruf R. Seperti itu. Nanti PMT juga ada, nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, PBO atau recloser ini dipasang pada SUTM yang sering mengalami gangguan hubung singkat fase ke tanah yang bersifat temporer. Fungsinya untuk pertama menormalkan kembali SUTM atau memperkecil pemadaman akibat gangguan temporer. Yang kedua adalah pengaman seksi dalam SUTM agar dapat membatasi atau melokalisir
daerah yang terganggu. Kemudian yang kedua adalah LBS, Load Break Switch, merupakan suatu alat pemutus atau menyambung sirkuit pada sistem distribusi dalam keadaan berbeban. Sebenarnya ini mirip kayak PMT tapi sifatnya lokal lah. Kalau PMT tadi kan untuk penyulang dari GI mati ya, mati satu penyulang ya mati semua. Tapi kalau LBS untuk lokal, hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. LBS digunakan untuk pemutusan lokal apabila terjadi gangguan atau ingin dilakukan pemeliharaan atau perawatan jaringan distribusi pada daerah tertentu yang tidak mengalami gangguan atau perawatan tidak mengalami pemadaman listrik. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk di single line diagramnya. Di sini ada huruf L menandakan kalau dia itu adalah LBS yang terpasang di jaringan distribusi. Pada saat terjadi bencana atau gangguan listrik jadi LBS ini di on off kan tergantung situasi. Misal terjadi pohon tumbang sehingga mengakibatkan JTM-nya itu kan setelah JTM itu mati semua. Nah, agar agar itu tidak terjadi maka LBS-nya kita matikan seperti itu. Kita matikan dalam artian kita open agar tidak terjadi yang lebih pemadaman trip atau yang pemadaman yang luas seperti itu. Kemudian peralatan yang keempat adalah SSO atau Section Analyzer. Saklar seksi otomatis adalah suatu saklar yang dilengkapi dengan kontrol elektronik yang digunakan sebagai pengaman seksi atau pengaman arus lebih pada sistem distribusi tenaga listrik dan bekerjanya berkaitan dengan pengaman di sisi sumber seperti recloser maupun PBO. Section Analyzer berfungsi juga mengisolisir seksi S2TM yang terganggu secara otomatis. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk Section Analyzer sendiri di sini ada huruf S. Nah, di dekat kantor Bupati Bantul ada satu. Kemudian yang kelima itu adalah ABSW, Air Brake Switch. Itu adalah saklar pemutus tenaga yang fungsinya sebagai pemisah pada jaringan dalam keadaan berbeban. Penggunaan ABSW sangat efisien untuk membackup ketika terjadi drop tegangan antar penyulang. Nah, jadi tadi kan ABSW itu yang ini teman-teman, yang seperti mirip, kalau saya bilang mirip kayak kapasitor. Nah, ini. Nah, sedangkan kalau PMT-nya itu yang ini. Nah, ini. Penyulang 1, penyulang 2, penyulang 3 dan seterusnya. Kemudian langkah penelitian yang saya lakukan, pertama saya melakukan studi literatur melalui beberapa website, kemudian wawancaranya kepada yang pertama adalah pelayanan tekniknya, orang lapangan, kemudian yang kedua pada supervisornya juga, kemudian ada dispatcher yaitu operator dari SCADA seperti itu. Kemudian mengamati sistem SCADA apakah terjadi gangguan. Kemudian saya juga melakukan pengamatan di lapangan. Yang pertama saya di gedung gudang PLN di daerah Sedayu. Di situ ada trafo banyak sekali, trafo rusak tapi. Kemudian peralatan-peralatan dan tiang dan juga kabel. Kemudian yang kedua pemeliharaan Bantul 16. Jadi penyulang Bantul 16 itu sering trip. Jadi harus dilakukan inspeksi untuk ngecek apa sih masalahnya. Kemudian juga pemeliharaan Bantul 16 juga. Kemudian baru dilakukan penulisan laporan. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan untuk menulis laporan ini yang pertama adalah menggunakan APD dulu. Yang saya gunakan ketika berada di lapangan. Di antaranya yang pertama adalah safety helmet, yaitu helm pengaman, yaitu untuk melindungi kepala kita. Biasanya kalau anak magang itu warnanya pink. Kalau pengawas atau supervisor itu warnanya putih dan seterusnya. Kalau nggak salah K3 itu hijau. Kemudian safety shoes, yaitu sepatu pengaman agar tidak terkena tertusuk dan lain semacamnya, terutama kena tegangannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sarung tangan pengaman yang berfungsi melindungi tangan kita ketika mengulur kabel, memegang benda keras. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ada yang namanya telescopic hot stick. Ini gunanya untuk mengetes ada nggak sih tegangan yang ada di kabel pasang tersebut. Cara kerjanya tinggal ditempelkan di kabelnya, kemudian apabila bertegangan maka akan berbunyi alat tersebut. Nah, ini juga ada yang untuk
tegangan tinggi juga, nggak cuma di 20 kV, tergantung kapasitas spesifikasi alatnya. Kemudian ada yang namanya digital parameter. Digital parameter ini digunakan untuk mengukur arus pada konduktor tanpa memutus kabel yang tersambung. Alat ini bekerja dengan cara menjepit kabel yang tersambung tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian saya perlu belajar SCADA-nya di sana. Penggunaan SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition dilakukan untuk pengawasan, pengontrolan, dan pengumpulan data. Sistem SCADA terdiri dari RTU. RTU itu Remote Terminal Unit. Kemudian sebuah Master Station atau RCC dan jaringan telekomunikasi data antara RTU dan Master Station. Nah, diagram line single SCADA tadi yang saya crop tadi untuk peralatan-peralatannya di single line diagram, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, selain single line diagram juga kita bisa memantau data-data real time yang ada di gardu induk seperti ini, contohnya di kentungan. Kita bisa ngecek berapa arusnya, berapa tegangannya, berapa dayanya dari tiap-tiap fasanya, seperti itu. Selanjutnya, bahan yang saya gunakan, yang pertama, saya butuh 3 tahapan. Yang pertama, saya harus tahu input data gangguan. Yang kedua, saya harus tahu penyebab gangguan jaringan distribusinya, klasifikasinya maksudnya. Kemudian, jenis gangguannya. Yang pertama adalah input data gangguan. Jadi, input data gangguan ini sudah ada istilahnya aturannya, yaitu misal pohon atau gangguan tidak ditemukan dinamakan E1, eksternal 1. Kemudian bencana alam E2, kemudian pekerjaan pihak lain atau binatang atau kena binatang E3, kemudian layang-layang atau umbul-umbul E4 dan seterusnya. Kemudian saya harus tahu penyebab dari gangguan jaringan distribusi itu ada apa saja. Yang pertama, penyebab gangguan jaringan distribusi itu ada faktor internal dari dalam. Biasanya ini dari sistem itu sendiri, seperti gangguan hubung singkat, kerusakan pada alat, internal isolator putus atau pecah, dan konduktor panas. Kemudian switching mengalami kegagalan isolasi yang mengakibatkan pada timbulnya lompatan elektron di sini. Kemudian yang kedua, faktor gangguan eksternal atau dari luar. Gangguan ini disebabkan oleh alam atau di luar sistem, yaitu contohnya seperti pohon menimpa SUTM, kemudian ada surja, sambaran petir, kemudian ada hujan atau cuaca yang ekstrim, kemudian ada binatang atau layang-layang. Nah, itu karena di luar sistem kita menyebutnya dari eksternal. Nah, kemudian yang terakhir adalah jenis gangguan. Pertama adalah gangguan beban lebih. Gangguan beban lebih terjadi pada trafo atau pada saluran karena konsumen yang dipasoknya terus mengalami kenaikan kuantitas atau karena adanya manuver beban lebih. Pada saat terjadi gangguan, sistem akan mengalami keadaan kelebihan beban karena arus gangguan yang masuk ke sistem kemudian mengakibatkan sistem menjadi tidak normal. Apabila keadaan tersebut dibiarkan terus-menerus, dapat membahayakan peralatan sistem. Nah, kalau ada gangguan beban lebih, maka salah satu hal yang kita harus lakukan adalah melakukan pelimpahan daya manuver seperti itu. Kemudian yang kedua, gangguan hubung singkat. Hubung singkat akan menyebabkan gangguan yang bersifat temporer sementara atau bersifat permanen. Gangguan permanen dapat terjadi pada hubung singkat 3 fasa, 2 fasa ke tanah, hubung singkat antar fasa maupun hubung singkat 1 fasa ke tanah. Sedangkan pada gangguan temporer terjadi karena flashover antara penghantar dan tanah, antara penghantar dan tiang, antara penghantar dan kawat tanah, dan lain sebagainya. Gangguan hubung singkat dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada yang 1 fasa, kemudian di sini yang ada antar fasa ya, di sini R dan S, kemudian ini R dan T, di sini T dan S, kemudian di sini ada 2 fasa yang ke grounding, kemudian di sini ada yang 3 fasa. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kekurangan daya. Gangguan kekurangan daya terjadi karena tripnya unit pembangkit akibat gangguan prime movernya dari generator atau gangguan hubung singkat di jaringan yang menyebabkan bekerjanya delay dan sirkuit breakernya yang berakibat terlepasnya suatu unit pembangkit dari sistem. Nah, jika pembebanan unit pembangkit yang hilang tersebut melampaui cadangan putar atau spinning reserve sistemnya, maka pusat-pusat pembangkit yang masih bekerja akan mengalami pembebanan berlebihan, sehingga frekuensi akan terus merosot. Hal ini akan mengakibatkan trip atau padamnya pusat-pusat pembangkit secara beruntun yang berakibat kolapsnya sistem, yang mana dapat berakibat terjadinya pemadaman total.
Kemudian yang keempat, gangguan tegangan lebih. Gangguan tegangan lebih terjadi ketika besarnya tegangan yang ada pada jaringan listrik melebihi tegangan nominal yang diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adanya penurunan beban atau hilangnya beban pada jaringan, dan ini biasanya secara spontan ya, bersamaan, yang disebabkan oleh switching karena gangguan atau disebabkan manuver. Terjadinya gangguan pada pengaturan tegangan otomatis atau AVR pada generator atau pada on-load type charger transformer. Kemudian yang C, putaran yang sangat cepat overspeed pada generator yang diakibatkan karena kehilangan beban. Kemudian yang D, terjadinya sambaran petir atau surja petir yang mengakibatkan hubung singkat atau tegangan lebih. Dan yang E, terjadinya surja hubung switch surge, yaitu berupa hubung singkat akibat bekerjanya circuit breaker sehingga menimbulkan tegangan transient yang tinggi. Hal ini sering terjadi pada sistem jaringan tegangan ekstra tinggi. Nah, setelah itu, teman-teman bisa mengakses istilahnya data saya lah, data KP saya di bit.ly data UP3 Jogja. Nah, di sini saya karena datanya cukup banyak, 12 bulan yang saya analisa datanya. Saya akan jelaskan cara membaca datanya setelah ini. bit.ly data UP3 Jogja. Kalau teman-teman mau ngecek silakan. Di situ ada KP saya juga. Mungkin saya cek ya. Nah, itu oleh PLN diperbolehkan untuk di-share, Mas. Gimana, Pak? Data tersebut boleh di-share apa enggak oleh boleh, PLN? Pak. Boleh. Oh gitu. Dibolehkan, Pak. Oke. Enggak masalah kalau gitu. Nah, kemudian cara membaca datanya seperti ini, teman-teman. Yang pertama di sini misal 2 Juli, ular dikonstruksi JTM. Nah, berarti kan di sini JTM ini terganggu karena adanya ular, maka di sini kita masukkan ke binatang atau pekerjaan pihak lain. Karena di sini binatang masuknya ke E3. Kemudian di sini ada kadal kena JTM. Nah, karena sebabnya adalah kadal, maka kita masukkan ke E3. Kemudian di sini ada orang tebang pohon. Nah, di sini ada yang menarik, orang tebang pohon ini nggak masuk ke E1 karena disebabkan orang. Jadi orang sengaja nebang atau gimana, nggak lihat posisi kabel kan. Kemudian kita masukkan ke E3 karena sebab utamanya adalah dari pekerjaan pihak lain. Kemudian di sini ada burung gereja masuk ke E3. Di sini tikus juga masuk ke E3. Nah, di sini baru ada trafo. Karena di sini tentang trafo, masuklah ke I3. Kemudian di sini ada jaringan tokek. Kok kepencet? Nah, di sini ada jaringan trafo. Bagian trafo. Jadi masuknya ke I3. Selanjutnya di sini ada kena tokek masuk E3 juga karena hewan ya. Kemudian ada orang bermain layang-layang. Nah, di sini sebenarnya ini agak aneh ya, maksudnya kan saya tanya kenapa kok layang-layang ini nggak masuk, orang main layang-layang masuk ke E4 gitu kan. Kata dispatchernya, mereka bilang karena pihak lainnya main layang-layang kayak gitu. Tapi kan kalau orang main layang-layang kan harusnya kan pasti ada yang menaikkan layang-layang tersebut gitu, biasanya kan gitu. Oke. Kemudian yang ini ada tikus kena trafo masih E3 juga, gangguan belum ditemukan. Nah, gangguan belum ditemukan ini masuknya nanti juga di E1. Nanti kalau gangguan belum ditemukan, follow up-nya adalah inspeksi ke lokasinya. Tapi biasanya kalau gangguan tidak ditemukan itu nanti biasanya akan hidup kembali. Jadi benar-benar kita nggak bisa deteksi itu apa sih kayak gitu. Seperti itu. Kemudian yang di sini ada isolator flashover. Isolatornya ada lompatan elektronnya mungkin karena terkelupas ya. Di sini masuknya ke I2. Masuknya ke peralatan JTM, ini juga sama. Kemudian di sini ada gangguan XCO. XCO itu fuse cut out-nya. Kemudian masuk ke I2. Kemudian di sini ada anak main layang-layang lagi masuk ke E3. Kemudian di sini ada JTM kena tupai masuk ke E3. Nah, kurang lebih cara pembacaan datanya seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngecek datanya. Kemudian metode yang saya gunakan untuk menganalisa data-data tersebut, yang pertama adalah saya mengelompokkan data gangguan tiap zona. Jadi zona itu dibagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama zona 1 dari PMT, dari gardu induk sampai ke recloser pertama. Itu dinamakan zona 1. Sedangkan dari recloser setelahnya itu dinamakan zona 2. Nah, pengelompokan ini berdasarkan dua zona tersebut, zona 1 dan zona 2, berdasarkan bulannya. Kemudian pengelompokan data gangguan tiap zona berdasarkan jenis gangguannya. Gangguannya itu maksudnya E1, E2 sampai I4 tadi.
Nah, perolehan datanya. Nah, kemudian dari gangguan tiap bulan ini bisa dilihat gangguan zona 1 dinamakan gangguan PMT karena kan dari PMT sampai recloser itu namanya gangguan PMT. Kemudian kalau di sini ada tulisan gangguan recloser artinya adalah dari recloser sampai setelahnya. Seperti itu. Nah, dari gangguan ini, gangguan PMT ini paling tinggi itu di Maret sekitar 30 gangguan. Kemudian paling rendah terjadi di bulan Juli. Di bulan Juli. Dan cenderung stabil itu di pertengahan tahun. Dari April sampai Juli itu rendah lah ketimbang yang lain. Dan kalau dilihat dari data ini kan eh, cenderung tinggi dari awal tahun sampai akhir tahun. Seperti itu. Kemudian eh, juga saya kelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi tiap bulan saya kelompokkan sendiri-sendiri E1, E2. Kemudian kita bisa dapatkan paling tinggi itu adalah E3 atau karena istilahnya binatang atau pihak lain untuk PMT. Kemudian untuk recloser itu biasanya E1, paling tinggi E1. Karena gangguan tidak temukan juga bisa, pohon juga bisa seperti itu. Kemudian yang dua-duanya ini punya kesamaan yaitu yang paling sedikit yaitu I4. Oke. Jadi ada hubungan yang menarik antara data-data ini. Kemudian selanjutnya implementasi SCADA dalam penanganan gangguan jaringan distribusi. Nah, implementasi penanganan gangguan jaringan distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem SCADA dan sistem telekomunikasi yang berfungsi sebagai sarana atau alat yang membantu dispatcher. Dispatcher itu orang yang mengoperasikan SCADA di pusat kontrol, jalan mengendalikan jaringan beserta peralatan switching yang ada di gardu induk, gardu hubung maupun gardu distribusi. Dan juga dapat memonitor kondisi jaringan tegangan listrik secara real time. Jadi kalau misal ada gangguan teman-teman, kita bisa melihatnya dari sini. Biasanya yang bermasalah banget itu warna merah. Kadang warna kuning atau warna hijau di sini tuh cuman peralatannya tuh kadang kan namanya sistem ya teman. Kadang tuh cuman hidup mati kayak gitu doang. Kalau kuning tuh seperti itu. Kalau hijau tuh berarti ya aman-aman aja kayak gitu. Kemudian dengan sistem SCADA, maka dispatcher dapat mendapatkan data secara real time. Kalau dulu sebelum ada SCADA, benar-benar manual teman-teman. Oh ya, SCADA ini juga bisa meremot beberapa peralatan. Jadi kalau mau meng-on-off-kan peralatan itu nggak harus turun ke lapangan, tinggal di UP3 aja. Nah, kemudian sebelum ada SCADA tadi benar-benar manual dulu. Jadi ya benar pelayanan tekniknya istilahnya orang lapangan atau biasanya disebut yantek itu mereka turun ke lapangan baru mengoperasikan peralatannya baru komunikasi lewat radio seperti itu. Kemudian fungsi kendali pengawasan mengacu pada operasi peralatan dari jarak jauh seperti switching circuit breaker, pengiriman sinyal balik untuk menunjukkan atau mengindikasikan operasi yang diinginkan telah berjalan efektif. Nah, misal ada kasus, misal saya ambil studi kasus seperti ini. Misal di sini ada suatu penyulang. Nah, di sini ada G2. Nah, G2-nya ini nih terjadi gangguan. Akibatnya kan padam sebelah sini. Belakangnya ini kan padam semua. Nah, agar tidak padam semua, maka kita bisa dari UP3 itu membuat close circuit yang G3-nya sehingga kita nggak harus ke G3 terus pelayanan tekniknya menghidupkan gitu, enggak, tinggal dari SCADA kita on off kan gitu seperti itu, close atau open, dan akan dilokalisir lah istilahnya, pemadamannya tidak terlalu luas seperti itu. Penutup yang pertama, kesimpulannya adalah penyebab terjadinya gangguan pada jaringan distribusi terjadi karena beberapa faktor, yaitu internal yang meliputi kerusakan sistem hubung singkat, isolator putus, konduktor pecah, dan lain-lain. Adapun faktor internal meliputi terkena pohon, cuaca yang ekstrim, hewan, maupun layang-layang. Dan faktor juga manusia juga bisa kan, dispatchernya kan tapi nggak ada kejadian yang sampai parah banget, belum pernah sih. Paling cuman jadi kan kadang kan di dispatcher itu kan 2 kali klik ya, maksudnya 2 kali konfirmasi kan. Misal dia mau open atau close peralatan, nanti ditanya lagi sama skadanya, mau peralatan yang ini kayak gitu. Jadi 2 kali pencet yes-nya 2 kali. Jadi itu meminimalisir lah kalau misal kan 24 jam mereka di sana, jadi agak konsentrasinya agak buyar kan.
bisa gitu. Kemudian yang kedua, berdasarkan data-data dari PT PLN UP3, gangguan jaringan distribusi dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan PMT zona 1 dan zona 2 gangguan recloser. Kemudian yang ketiga, dari pengelompokan data gangguan yang sering terjadi di daerah distribusi itu disebabkan oleh dua, yang E1 yang itu pohon tadi, atau yang E3 tadi yang hewan atau dari pihak lain. Kemudian yang keempat, dari analisis rekapitulasi jumlah trip yang terjadi dari gangguan PMT maupun recloser mengalami kenaikan trip yang signifikan pada awal dan akhir tahun. Kemudian stabil di sekitar Maret, April, Mei, Juni seperti itu. Kemudian paling banyak ini PMT pada bulan Maret yaitu trip 30 kali dan recloser itu pada bulan Januari yaitu 92 kali trip. Kemudian yang kelima, dengan mengimplementasikan sistem SCADA dalam penanganan gangguan jaringan distribusi, pemantauan terhadap sistem kelistrikan menjadi lebih baik, lebih efisien. Kemudian jika terjadi gangguan penanganan dan pengontrolan sistem menjadi lebih aman dan cepat tanpa harus terjun ke lapangan sehingga tidak menimbulkan gangguan lainnya, serta mendapatkan data-data informasi secara real time yang nantinya itu bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Kira-kira estimasi ini akan naik kapan, turun kapan, seperti itu bisa dibuat skemanya seperti itu. Sekian dari saya, bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah disampaikan ya presentasinya ya tadi ya, Mas. Ya, sudah Pak. Baik, teman-teman semuanya, ini ada 30 mahasiswa yang ikut saat ini. Saya persilakan untuk mulai berdiskusi ya, supaya diskusinya cair, santai gitu ya. Saya minta izin untuk live, kebetulan ini juga ada rapat prodi ya. Silakan untuk dilakukan proses diskusi di antara kalian, kemudian digali pengalaman dari saudara Imam ini untuk kemanfaatan kerja praktek Anda masing-masing ya. Demikian, silakan dimulai untuk diskusinya. Saya mohon izin ya, Mas Imam ya, nggak apa ya. Baik Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau tanya apa, tak bantu sebisaku. Yuk tanya yuk. Yang mau tanya silakan. Yang belum dapat tempat KP ada nggak di sini? Anak 19 apa 20? 20 belum KP ya? 19 ya. Oh ya. Oh ya, silakan Mas Fazlur. Ya, sebelumnya selamat siang Mas Imam dan teman-teman. Sebelumnya ini mohon maaf juga aku lagi di luar jadi agak berisik ya. Izin bertanya Mas, tadi terkait kesimpulannya kan PMT itu trip sebanyak 30 kali dan recloser sebanyak 92 kali dalam bulan Januari. Nah itu untuk trip sebanyak itu hitungannya masih andalkah atau gimana Mas? Dengan standar mungkin dari PLN UP3-nya. Terima kasih Mas. Oke, baik. Jadi kalau mau dihitung keandalan itu kan sebenarnya lebih bagusnya itu nggak bisa diukur semuanya totalnya gitu. Kalau misal kemarin saya lihat KP-nya Mbak Ayas itu, dia itu ngitung keandalan atau SAIFI-nya kan gitu, dari SAIFI dan SAID-nya. Jadi ada objeknya dulu, penyulangnya. Jadi kalau teman-teman mau misal nih mau KP tentang keandalan, teman-teman bisa ambil objeknya itu misal satu penyulang, satu feeder kayak gitu. Kemudian dihitung tuh berapa kali tripnya. Nah itu ada rumusnya di SAIFI seperti itu. Kayak gitu sih Dek. Jadi aku juga kalau ditanya tentang berapa sih total gitu di cara rumus untuk ngitung seluruh penyulang gitu, itu harus dihitung
per penyulang. Kalau aku sih gitu, seperti itu. Oh iya. Oke, baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Ini Mas siapa aja tuh di sini? Mas Akbar, Mas Fikri, Mas Gibran, Mas Izul, Mas Caca, Mbak Desi, kok Mas Badau udah deh, udah KP, Mas Ahmad Hanif. Ini udah pada dapat tempat KP kah? Atau gimana? Karena kalau belum, jadi UP3 itu kan ruangannya kan kecil ya. Jadi paling itu untuk maksimal orang KP itu cuman 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Cuman 8 orang lah maksimal satu ruangan itu. Jadi bulan depan itu 3 orang akan out. Jadi bisa kalau mau masuk 3 orang lagi kayak gitu. Misalnya ada temannya yang belum KP gitu, bisa kasih tahu ke aku, nanti tak coba bantu seperti itu. Oh iya, silakan itu Mas siapa itu? Muhammad siapa ya? Muhammad siapa itu? Itu Muhammad Mas Iksas, silakan. Baik Mas, sebelumnya selamat siang Mas. Yang Aku mungkin ingin nanya secara umum aja sih Mas. Menurut Mas Arif, apa sih yang perlu dipersiapkan buat KP gitu? Terus gimana sih cara kita buat nentuin topik KP kita gitu? Oke. Makasih Mas Iksa. Jadi secara umum itu untuk menentukan topik KP itu kan butuh 2 hal lah. Yang pertama itu bukan butuh 2 hal. Ada dua cara lah. Yang pertama itu bisa dengan observasi, teman-teman melihat sekelilingnya, kemudian melihat masalah dan itu di-solve. Kemudian yang kedua bisa dapat ide dari pembimbing lapangannya. Kalau saya pernah dengar cerita di Lentera Bumi Nusantara kalau nggak salah, itu di tempatnya Mas Ricky Alexson itu ditanyain, kira kamu mau membahas apa kayak gitu. Kemudian diarahin KP-nya ini kira-kira judul yang cocok buat kamu nih ini bisa kayak gitu. Tapi kalau yang tempatku kemarin kebetulan ya observasi kan, jadi karena di tempatku itu cuma ada 2 hal, yaitu SCADA kan, ada dua ruangan. Yang pertama ruangan DCC itu yang melakukan manuver, kemudian yang kedua itu ruang tempat yang merencanakan manuver. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Yang pertama merencanakan manuver, yang satunya melakukan manuver. Yang yang merencanakan manuver ini mereka mikir gimana caranya ketika padam, daerah yang padam itu tuh kecil sampai gangguannya ditemukan. Kemudian kalau manuver ya nanti tinggal dapat informasi dari si istilahnya dapat informasi dari di bagian perencanaannya, bagian mana aja yang harus ku manuver, yang harus ku close, yang ku open tuh bagian mana aja kayak gitu. Itu yang seperti itu yang SCADA. Terus apa tadi pertanyaan satunya agak lupa aku. Tentang Buat persiapan KP. KP ya. Ini mungkin belajar dari kesalahanku kemarin. Jadi kesalahanku kemarin itu semester kemarin itu aku keliru ambil mata kuliah yang harus ku ambil di semester 5, malah ku ambil di semester 7 kemarin. Jadi materi-materi dasar tentang pembangkit kayak gitu-gitu aku malah dapatnya di semester 7. Padahal aku KP di semester 6. Nah, itu fatal sih hal itu. Nah, jadi yang disiapin itu ya pertama adalah mata kuliah yang dikuatin terkait dengan tempatmu KP. Misal kalau di UP3 itu menurutku ada 3 lah minimal. Yang pertama peralatan sistem tenaga, kemudian yang kedua analisis sistem tenaga, yang ketiga itu TND, transmisi dan distribusi. Kalau transmisi dan distribusi ya nanti berarti kita fokusnya nguatinnya di distribusi kan, kita mau KP di UP3. Kemudian kalau analisis sistem tenaga itu nanti kaitannya tentang biasanya etapnya yang kenceng banget. Jadi kita tahu jadi kan kalau di ruang yang perencanaan manuver itu kan bentuknya masih singlean diagram ya yang ku tampilin tadi. Tapi kalau udah di manuver itu bentuknya simbolnya mirip kayak etap. Jadi dengan kita belajar etap
kita udah minimal udah tahu simbol-simbolnya lah kayak gitu. Terus yang apa namanya, peralatan sistem tenaga ya tadi bahas recloser, PMT dan seterusnya. Seperti itu. Itu menurutku bekal yang perlu disiapin. Itu secara apa namanya, akademiknya lah kayak gitu. Kemudian ya apa namanya, kalau apa namanya, misal karena aku orangnya susah ngobrol ya sama orang baru gitu ya, apa namanya, gimana caranya kita nyairin suasana lah kayak gitu. Terutama kan biasanya kan umurnya agak jauh ya gapnya sama kita kayak gitu. Mungkin bahasanya beda kayak gitu-gitu. Gitu sih. Baik Mas, terima kasih. Nah, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Masih berapa menit ya ini? Masih 13 menitan lah sebelum ruang Zoom-nya ditutup. Soalnya kan izinnya sama Pak Jaga 14.00. Silakan. Gimana? Masih ada? Oke, tak tunggu deh. Aku tak di sini. Silakan kalau ada yang mau. Oh ya, di situ tadi di apa sih tadi? Ya, eh itu kalau misalnya yang dari KPM sendiri itu ada topik yang mau dijadiin atau dilanjutin jadi tugas akhir nggak Mas kira-kira? Ya menurut Mas sendiri gitu. Apa namanya? Oke, menjawab ya. Makasih Mas Alexander. Kalau dari aku sendiri sih, itu data yang itu belum bisa dijadiin skripsi sih menurutku ya. Soalnya kan memang dari awal desain aku desain laporan itu memang memang untuk magang aja kayak gitu. Tapi kalau misal mau ambil data untuk yang lainnya, misal misal apa namanya? Tapi gini loh, apa namanya? Aku tuh agak bingung apa skripsi itu tuh kan ini kan udah seminar proposal ya semester teman-teman semester 7. Nah, itu tuh rata-rata itu tuh mereka bikin alat kayak gitu. Sebenarnya di teknik elektro NS itu apakah wajib alat atau bisa berupa analisa teori seperti itu atau analisa apa namanya ya jaringannya di PTPL UPL apa analisa gangguannya di PTPLN UP3 kayak itu bisa atau enggak seperti itu. Nah, kalau jadi kan KP kemarin kan aku nggak cuman sendiri ya, ada dari teman-teman dari STT PLN di Jakarta mana ya? Aku lupa Jakarta Barat ya. Nah, itu mereka itu semester waktu aku KP mereka semester 8. Ketika semester 8 apa namanya? Kan aku semester 6. Mereka KP sambil apanya istilahnya ambil skripsi kayak gitu. Jadi 3 bulan mereka dikasih waktu kalau nggak salah itu 3 bulan KP sambil skripsi kayak gitu. Kalau aku kan cuma KP aja 1 bulan. Jadi aku selesai mereka masih lanjut. Nah mereka bisa kok ambil apa namanya skripsi kayak gitu. Tapi kalau terkait judulnya, nah itu aku kurang tahu. Maksudnya mereka ambil judulnya itu ambil datanya di UP3 atau apa? Ya cuman ambil data di luar terus apa? Ambil data di luar terus dimasukin ke apa ujian akhir mereka kan. Soalnya mereka jadi satu kayak gitu kalau anak STT itu mereka KP kemudian ada skripsinya. Jadi satu satu apa? Satu bundle gitu. Kayak gitu. Tapi mungkin ada sih datanya harusnya kalau apa kamu pengen di UP3 nih, kemudian kamu pengen lanjut ambil skripsi kayak gitu. Nah, tapi pertanyaannya itu tadi apakah UNS itu mengakui kalau skripsi itu harus alat atau harus bisa teori juga kayak gitu atau bisa analisa seperti itu sih. Gitu Mas. Itu pertanyaannya kayak gitu. Oke Mas, makasih Mas. Ya. Ya
Ayo teman-teman, 7 menit lagi silakan. Gimana teman-teman? Sudah dicukupkan? Tidak ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada nanti saya tutup ini mohon. Oke, makasih banyak teman-teman dari angkatan 18, 19, 20 bahkan ada 20 dan lain-lain yang udah nyempetin. Mas Izul juga hadir kayaknya, Mas Izul juga. Nah, makasih banyak udah nyempetin waktunya. Semoga teman-teman lancar lah kegiatannya yang mau dijalani sekarang. Mungkin sekarang angkatan 19 juga lagi KP kan. Seperti itu. Itu tak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.